Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran TIK. Sudah siap? Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 3 hal yang akan kita pelajari hari ini yaitu grup font, grup paragraf, dan grup insert. Silahkan disiapkan buku catatannya dan siap-siap mempause setelah Ibu menjelaskan untuk dicatat di buku masing-masing. Siap anak-anak? Sebelum mencatat, dengarkan penjelasan dari Ibu terlebih dahulu. Kita belajar grup font terlebih dahulu. Ibu telah menampilkan gambar grup font yang di kotak merah ya, itu namanya grup font. Font itu huruf, jadi grup itu untuk mengatur huruf. Ada 4 hal yang penting dari grup font yang kita pelajari. Yang pertama yang berlingkar kuning. Ada tulisan Calibri, itu salah satu jenis huruf. Nah, itu namanya font family. Gunanya apa? Untuk mengatur jenis huruf. Perlu anak-anak ketahui ada banyak jenis huruf selain Calibri. Banyak sekali. Jika anak-anak punya PC atau komputer, silahkan WordPad-nya dibuka dan dicari sendiri. Font itu ada berapa? Ya. Selanjutnya di sebelah kanannya ada lingkaran berwarna biru. Ada huruf 11 di situ, itu namanya font size. Size, jika anak-anak membeli baju lalu mamanya bertanya ke penjualnya, size apa? Nah, size itu ukuran. Sehingga font size itu gunanya untuk mengatur ukuran huruf ya, bukan ukuran baju anak-anak, tapi ukuran huruf. Sebelah kanannya ada lingkaran ungu. Ada 2, A besar dengan panah ke atas dan A kecil dengan panah ke bawah. Yang panah ke atas itu namanya increase dan yang panah ke bawah itu namanya decrease. Gunanya untuk memperbesar dan memperkecil huruf. Sebenarnya sama dengan font size, tapi jika increase dan decrease ini tanpa kita menentukan angkanya, tinggal diklik hurufnya akan membesar atau memperkecil. Oke? Selanjutnya yang berlingkaran pink. Ada 3 huruf di situ. Ada B dengan tebalnya, I dengan miring, dan U dengan garis bawahnya. B itu bold. B singkatan dari apa? Bold. Bold artinya tebal kalau dalam bahasa Indonesia. Sehingga bold atau huruf B ini digunakan untuk menebalkan huruf. Huruf selanjutnya ada I. I miring ini singkatannya italic. Gunanya untuk membuat huruf menjadi miring atau memiringkan huruf. Berikutnya underline. Huruf U bergaris bawah itu kepanjangan dari underline. Gunanya untuk memberi garis bawah pada huruf. Selanjutnya, grup paragraf. Di grup paragraf, sama seperti grup font, kalau grup font untuk mengatur font atau huruf, maka grup paragraf untuk mengatur paragraf. Yang pertama, berlingkaran warna kuning. Itu namanya line spacing. Apa? Line spacing. Spacing atau spasi. Itu artinya jarak. Gunanya line spacing ini untuk mengatur jarak antar paragraf. Mau jaraknya dekat atau agak jauh bisa diatur dari line spacing. Selanjutnya yang berlingkaran hijau, itu telah Ibu kasih tanda A, B, C, dan D. Ada 4 jenis. Jenis yang pertama, A,
align text left. Apa? Align text left. Left dalam bahasa Inggris kalau di bahasa Indonesia kan berarti kiri. Sehingga line text left ini sama seperti gambarnya, mengatur tulisan rata kiri. Lihat simbol line text left itu rata di kiri, tidak rata di sebelah kanan. Selanjutnya yang B, yaitu center, mengatur tulisan rata tengah. Center artinya tengah. Lihat simbolnya. Simbol itu berarti paragrafnya memusat di tengah. Yang C itu namanya align text right. Right dalam bahasa Indonesia berarti kanan. Sehingga line text right artinya mengatur tulisan rata kanan. Jenis yang keempat yaitu justify. Lihat simbolnya rata kiri dan rata kanan. Sehingga justify itu berguna untuk mengatur tulisan rata kiri dan rata kanan. Benar. Selanjutnya, group insert. Sebelum Ibu menjelaskan satu persatu, Ibu mau mengingatkan dulu ya, insert itu dalam bahasa Indonesia artinya menyisipkan. Menyisipkan. Jadi, 4 simbol dari grup insert ini nanti semuanya berkaitan dengan menyisipkan. Yang pertama, yang di kotak hijau sama Ibu itu namanya insert picture. Digunakan untuk menyisipkan gambar dari file-file yang ada di dalam komputer kita. Berikutnya insert paint drawing. Digunakan untuk menyisipkan objek paint. Jadi jika anak-anak membuat paint itu bisa disisipkan lewat situ. Selanjutnya yang berkotak coklat itu ada gambar jam dan kalender. Date and time. Insert date and time. Digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu. Selanjutnya yang terakhir, insert object. Digunakan untuk menyisipkan objek lain. Misalnya lingkaran, kubus yang disediakan oleh WordPad. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada grup font, grup paragraf, dan grup insert. Di salah satu jenis grup font tadi ada yang namanya font size. Ada yang masih ingat tadi font size untuk apa? Benar, mengatur ukuran. Size ya, diingat size itu ukuran. Jadi font size digunakan untuk mengatur ukuran huruf. Sudah dicatat semua? Jika catatannya ada yang belum lengkap, silahkan videonya diulangi lagi agar catatannya lengkap dan ilmunya bisa diulang-ulang lagi, dilihat lagi di buku catatannya. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.